warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan hasil diskusi dari kelompok kami tentang motivasi dan daya ikat konstitusi bagi suatu negara. Saya Muhyiddin Wahyudi, NIM 105 sebagai moderator. Selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya, selama ini Undang-Undang Dasar dalam pengertian konstitusi tertulis biasa dipahami dalam konstruksi hukum dan politik. Diinstruksikan sebagai kontrak sosial atau kesepakatan tertinggi yang memuat sistem norma hukum tertinggi. Perkembangan pengertian tentang hukum tertinggi ini terkait erat dengan perkembangan pemikiran tentang ide kedaulatan dalam filsafat hukum dan politik di sepanjang sejarah, mulai dari awal mula munculnya gagasan demokrasi dan demokrasi. Demokrasi berasal dari kata nomo, norma, dan kratos, kekuasaan, yang berasal dari kekuasaan oleh nilai atau norma, versus demokrasi dan berasal dari kata demos dan kraten atau kratos yang berarti kekuasaan oleh rakyat. Di sini saya Fatul Gunawan akan memaparkan presentasi dari kelompok 3, di mana yang pertama konstitusi dan hukum dasar. Perlu diketahui bahwa konstitusi adalah hukum dasar yang dijadikan pegangan dalam menyelenggarakan suatu negara. Konstitusi dapat berupa hukum tertulis maupun tidak tertulis. Contohnya, jika kita berada di Indonesia, sudah jelas bahwa konstitusi kita itu tertulis, di mana adanya Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Tetapi perlu diketahui juga bahwa keberadaan konstitusi itu bukan hanya tertulis. Ada juga negara yang menggunakan konstitusi ini tidak tertulis. Contohnya seperti negara Inggris. Sudah jelas keberadaan Undang-Undang Dasar sebagai hukum dasar negara Indonesia, perumusan isinya disusun secara sistematis, mulai dari prinsip-prinsip yang bersifat umum maupun secara mendasar. Jadi kita sebagai warga negara Indonesia sudah jelas harus berprinsip pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Apapun yang kita lakukan itu harus sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia ini. Karena sebagai warga negara yang baik tentunya harus berpegang pada Undang-Undang Dasar negara ini. Karena Undang-Undang Dasar ini merupakan dasar dari landasan setiap negara untuk mencapai tujuan dari negara-negara tersebut. Oke, selanjutnya saya akan meneruskan pembahasan dari kawan-kawan saya tadi. Selanjutnya membahas tentang daya ikat konstitusi sebagai landasan hidup berbangsa dan bernegara. Di mana kita ketahui bahwasanya konstitusi itu merupakan suatu produk kesepakatan hukum antara pemerintah dengan rakyatnya. Jadi sehingga dari situlah konstitusi itu mengangkat secara alamiah nantinya dalam suatu negara. Nah, terkait memahami daya ikat konstitusi itu terdapat 3 pendekatan di dalam makalah kami. Yang pertama ini pendekatan melalui aspek hukum, kedua pendekatan melalui aspek politik, dan ketiga pendekatan melalui aspek moral. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana sih cara mengetahui konstitusi melalui pendekatan aspek hukum. Ada seorang ahli yang mengatakan, Cashewer, dia mengatakan berangkat dari aliran konstitusionalisme hukum, di mana aliran ini mengatakan bahwasanya konstitusi itu sebagai suatu hukum harusnya tertulis, karena tertulis menjamin suatu kepastian. Maka dari itulah secara alamiah konstitusi ini mengikat bagi seluruh warga negara, baik itu pemerintah ataupun warga negara itu sendiri. Selanjutnya berangkat dari prinsip negara hukum. Zelikius mengatakan bahwasanya di dalam prinsip negara hukum, konstitusi itu dikatakan sebagai suatu alat kelengkapan suatu negara untuk membatasi pemerintah agar tidak sewenang-wenang terhadap warga negaranya. Makanya dari situ diperlukan suatu pembentukan konstitusi atau undang dasar. Di Indonesia sendiri, konstitusi sering kita sebut sebagai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Di dalam konstitusi UUD NRI 1145 tersebut dijelaskan tentang organ-organ negara, hak-hak warga negara, dan sebagainya macamnya. Jadi secara alamiah, dikaji dari pendekatan hukum, konstitusi sudah jelas bahwasanya mengikat. Karena dari penjelasan tadi, mau tidak mau konstitusi secara alamiah pasti akan mengikat baik pemerintah, warga negara. Toh juga konstitusi di situ sebagai alat kelengkapan negara supaya pemerintah tidak sewenang-wenang terhadap masyarakatnya.
Kemudian yang kedua tentang pendekatan aspek politik akan disampaikan oleh kawan kami. Saya akan menjelaskan mengenai daya ikat konstitusi apabila dikaji melalui perspektif politik, di mana menurut Profesor Mahfud MD antara hukum dan politik memiliki hubungan interdependen. Artinya adalah politik dan hukum tidak bisa dipisahkan. Nah, mengacu pada pendapat Profesor Mahfud MD yang mengatakan bahwa hukum merupakan produk politik. Hal ini dapat dikaji lebih mendalam mengenai perumusan dan pembentukan konstitusi di Indonesia, di mana perumusan konstitusi itu sendiri dibentuk dan diresmikan oleh lembaga politik. Nah, menurut Mukhtar Kusumaatmadja menegaskan bahwa hukum tanpa politik itu zalim. Hal ini dapat kita kaji lebih mendalam mengenai hubungan interdependen antara politik dan hukum, di mana keduanya tidak bisa dipisahkan. Antara politik dan hukum harus berjalan sejajar dan seimbang. Namun pada tataran praktik dapat kita lihat bersama bahwa keberadaan politik itu lebih diunggulkan. Artinya suprematif politik itu lebih tinggi daripada suprematif hukum. Hal ini dapat dilihat dari segi perumusan dan pembentukan undang-undang yang dibuat atau dibentuk melalui lembaga politik. Nah, kemudian berkaitan dengan kekuasaan merupakan kekuatan dari sekelompok manusia yang mempengaruhi tingkah laku manusia lainnya. Hal ini dapat dilihat dari siapa yang berkuasa pada saat itu, maka dia yang menentukan isi perumusan konstitusi. Oleh karena itu, Mahfud MD menambahkan bahwa konfigurasi politik di Indonesia itu tergantung pada konfigurasi hukum yang terjadi pada saat itu. Oleh karena itu, konfigurasi politik yang ortodoks akan melahirkan hukum yang ortodoks atau tidak responsif. Nah, sementara konfigurasi politik yang demokratis akan melahirkan produk hukum yang responsif. Hal ini dapat dilihat dari sifat hukum itu yang bersifat aspiratif dan responsif, kemudian limitatif. Di sini saya akan meneruskan pemaparan dari rekan saya. Jadi setelah dijelaskan sebelumnya oleh teman-teman saya, di sini seperti diuraikan dalam penjelasan autentik dalam naskah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kandungan pemikiran yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar 1945 ini secara kuantita terdiri dari 4, di mana yang pertama adalah bahwa negara Indonesia ini merupakan negara yang melindungi dan meliputi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah, serta mencakupi segala hal, paham golongan dan paham perorangan. Dan yang kedua, bahwa negara Indonesia ini hendak mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Seperti itu. Dan yang ketiga, bahwa negara Indonesia menganut kedaulatan rakyat, di mana dalam kedaulatan ini kekuasaan tertinggi itu berada di tangan rakyat. Dan yang keempat, bahwa negara Indonesia adalah negara yang berketuhanan yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Jadi di sini kedudukan Undang-Undang Dasar sebagai konstitusi di Indonesia tentunya tidak hanya dijadikan suatu dasar hukum tertinggi yang mengikat, namun di sini juga dijadikan sebagai sumber atau landasan bagi penyelenggaraan negara dalam menjalankan tugas dan fungsinya seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kawan-kawan, nama saya Muhammad Aksin. Di sini saya sebagai pembicara terakhir dari kelompok yang akan menjabarkan perihal motivasi dan daya ikat konstitusi, akan menyampaikan perihal kesimpulan dari adanya pembahasan kita kali ini. Adapun kesimpulannya berikut. Konstitusi adalah sebagai dasar bagi suatu negara dalam menjalankan sistem tatanan maupun perihal apapun dalam bernegara. Konstitusi di Indonesia sendiri di sini bentuknya adalah suatu Undang-Undang Dasar 1945, yang mana kita ketahui bersama Undang-Undang Dasar inilah sebagai acuan dalam membentuk suatu peraturan perundang-undangan baru. Kita ketahui bahwasanya dalam suatu hierarki perundang-undangan pun konstitusi Undang-Undang Dasar adalah sebagai atau berada dalam tataran yang paling tinggi. Artinya apa? Di sini Undang-Undang Dasar adalah sebagai acuan bagi adanya peraturan perundang-undangan di bawahnya. Selanjutnya, Undang-Undang Dasar pun di sini sebagai acuan dalam lembaga negara, dalam proses bernegara,
sebagai acuan bagi negara untuk menjalankan tugas dan fungsinya. Nah, selanjutnya konstitusi sendiri di sini memiliki tujuan yang sangat luar biasa. Maka dari itu, kenapa dapat dikatakan bahwasanya adalah ikat konstitusi? Karena apa? Konstitusi adalah dasar bagi suatu negara yang mana mau tidak mau seluruh warga negara Indonesia harus tunduk dan patuh terhadap konstitusi di negara kita. Dan selanjutnya kita ketahui bersama bahwasanya kawan-kawan, banyak yang menyebutkan bahwasanya konstitusi adalah sebagai stat fundamental norm atau dapat dikatakan adalah dasar adanya suatu aturan. Nah, dengan adanya stat fundamental norm inilah kita dapat mengambil kesimpulan bahwasanya konstitusi adalah sangat penting bagi berdirinya suatu negara, karena selain sebagai acuan untuk membuat suatu peraturan perundang-undangan yang baru, juga menjadi acuan bagi menjalankan sistem ketatanegaraan Indonesia. Selanjutnya adalah kita ketahui bersama kawan-kawan bahwasanya dalam konstitusi negara kita yang berbentuk Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pun terdapat suatu pembukaan yang menjadi cita-cita bangsa, cita-cita seluruh warga negara Indonesia, yang mana pastinya seluruh warga negara Indonesia mengamini adanya cita-cita yang termaktub dalam pembukaan alinea keempat tersebut. Maka dari itu kami menyimpulkan bahwasanya Undang-Undang Dasar sebagai konstitusi sangatlah penting bagi suatu negara, karena dapat menjadi suatu acuan dalam pembentukan suatu peraturan perundang-undangan yang baru, dapat menjadi acuan bagi proses bernegara, dapat menjadi acuan bagi seluruh warga negara Indonesia untuk menjalankan tugas dan fungsinya seperti yang ada dalam Undang-Undang Dasar itu sendiri. Baik, kawan-kawan, demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Mohon maaf jika memang dalam penyampaian yang saya sampaikan terdapat suatu kesalahan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Bila taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.